Indonesia di awal tahun 2023 ini dikejutkan dengan kasus Norma Risma, seorang wanita yang kemudian bercerita bagaimana suaminya berselingkuh dengan ibunya dari Norma Risma sendiri. Kasus ini lantas kemudian menjadi viral karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Kasus ini pun menjadi begitu heboh karena selain tuntut-menuntut di meja hukum, ada juga penyangkalan-penyangkalan di mana Rosi, suaminya, kemudian berkata bahwa dia tidak berselingkuh dengan mertuanya. Kemudian juga ada tuntutan balik hingga akhirnya proses perceraian yang kemudian terjadi. Nah, ini menjadi kasus yang cukup menarik karena banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Kenapa seorang yang begitu muda bisa jatuh cinta dengan orang yang lebih tua? Atau ada yang juga mengatakan begini, kok saya punya kecenderungan memang lebih senang dengan orang yang lebih senior atau lebih tua daripada saya? Apakah saya juga mengalami situasi atau nantinya bakal mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si Rosie itu? Nah, dalam psikologi ada istilah namanya Oedipus kompleks atau ada yang namanya Elektra kompleks. Jadi ketertarikan kepada orang yang lebih tua. Nah, kalau berbicara tentang kasusnya Norma Risma yang kemudian menjadi viral di akhir tahun 2022, di mana Norma Risma kemudian bercerita melalui TikTok, juga melalui Twitter, bagaimana dia mencurigai awalnya dan sebelum pernikahan menurutnya sudah terjadi, dan berharap setelah pernikahan akan selesai, tapi ternyata justru setelah pernikahan kasus ini berlanjut. Dan inilah yang membuat Norma Risma begitu kecewa hingga akhirnya kemudian harus mengutarakan ini melalui sosial media. Nah, kasus ini menarik karena kalau kita perhatikan bukan cuma Norma Risma yang mengalami. Ada juga kasus di tahun 2019 di mana ada seorang artis namanya Jiang Ping dari Taiwan memergoki suaminya berselingkuh dengan ibunya si Jiang Ping. Dan akhirnya kemudian awalnya ditahan-tahan hingga berlanjut sampai lebih dari 7 tahun, tapi akhirnya kemudian harus bercerai. Dan ini menambah deretan-deretan kasus di mana orang yang lebih muda kemudian akhirnya jatuh cinta sampai terlibat dalam hubungan yang sangat jauh dengan orang yang lebih tua. Sebuah pertanyaan yang menarik, kenapa ini bisa terjadi? Well, sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia psikologi adalah seorang yang bernama Sigmund Freud, salah satu bapak psikologi modern yang mengutarakan mengenai fenomena ini. Di bukunya yang judulnya The Interpretation of the Dream yang terbit sekitar 1899 tapi kemudian baru populer di tahun 1910, dia mulai bercerita tentang yang namanya Oedipus kompleks. Sebuah fenomena di mana ada ketertarikan seorang anak putra untuk jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi sebentar dulu. Mari kita bahas dan mari kita lihat bagaimana fenomena ini terjadi. Jadi kembali lagi kepada teori psikoseksual yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Menurutnya, orang itu mengalami 5 tahapan perkembangan di dalam hidupnya. Tahapan pertama adalah tahapan oral. Ini adalah masa bayi ketika bayi mulai menyusui. Dan disitulah kepuasan seksual diperoleh melalui mulutnya. Itu terjadi antara umur 0 sampai sekitar 1,5 tahun. Kemudian ada yang namanya fase anal. Itu terjadi 1,5 sampai sekitar 3 tahun. Itu adalah fase di mana seorang anak kecil belajar untuk sensasi dan mengendalikan dirinya pada saat ketika dia toilet training dengan buang air besar atau buang air kecil. Dari fase ini kemudian bergerak ke fase berikutnya yang disebut dengan fase falik. Seorang anak mulai mengerti dan memahami perbedaan antara laki-laki dan wanita. Saya masih ingat pengalaman saya sendiri ketika masih kecil di kampung. Waktu itu masuk ke sungai dan untuk pertama kalinya saya melihat cewek yang telanjang, anak kecil, karena itu teman saya, sama-sama kecil. Dan saya bingung, kenapa bentuknya pipih nggak ada nonjol-nonjolnya. Saya di situ baru sadar bahwa itulah perbedaan laki-laki dan perempuan. Lantas berikutnya adalah fase latensi. Di fase latensi ini biasanya lebih pasif. Kita nggak terlalu banyak mencampuri atau tidak terlalu suka dengan yang lawan jenis. Tetapi berikutnya adalah fase genital. Adalah dimulai dari usia 12 tahun ke atas sampai dewasa. Disitulah kita mulai tertarik dengan lawan jenis kita. Nah, kembali kepada yang namanya Oedipus kompleks ini. Terjadi pada saat di usia falik. Pada saat ketika cowok dengan cewek mulai mengerti tentang perbedaannya. Dimulai dengan seorang anak laki-laki akan menyukai ibunya sendiri. Menyukai dalam arti dia tertarik dengan ibunya, melihat figur ibunya sebagai figur yang dia dambakan. Dan biasanya ciri-ciri lebih jauh dari Oedipus kompleks ini adalah senang berada dekat dengan ibunya, sebel ketika bapaknya yang dekat dengan ibunya, dan berikutnya adalah dia senang ketika bapaknya jauh, pergi keluar kota, tidak pulang, dan si anak ini merasa senang ketika dia punya kesempatan berdekatan dengan ibunya.
Ini kedengarannya aneh, makanya banyak juga yang kemudian memprotes teori psikoseksual ini. Tapi yang jelas, kalau kita perhatikan baik-baik, dalam perkembangan setiap anak, kita belajar untuk melihat dan memahami lawan jenis itu biasanya melalui orang tua kita. Biasanya anak laki-laki akan melihat pada figur ibunya, anak perempuan akan melihat pada figur bapaknya. Makanya setelah Sigmund Freud mengeluarkan teori tentang Oedipus kompleks ini, kemudian salah satu kolega dan juga murid dan kemudian akhirnya punya teori sendiri, yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung kemudian memperkenalkan yang namanya Elektra kompleks, yakni ketika yang putri senang dan jatuh cinta dengan bapaknya. Jadi yang menarik dari proses ini adalah sejak awal kehidupan manusia, kita belajar untuk tertarik dengan lawan jenis yang lebih tua. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, ada moral, ada norma yang membuat kita jadi mengerti bahwa itu adalah orang tua yang kemudian kita hargai. Lantas yang menarik adalah rasa cinta terhadap figur yang lebih tua ini untuk beberapa orang ada yang selesai, ada yang terkontrol. Tapi ada juga yang nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Akhirnya dalam perjalanan hidup berikutnya, artinya ketika dia dewasa, dia akan terus-menerus mencari figur yang mirip seperti ibunya atau figur yang mirip seperti bapaknya. Maka kemudian muncullah yang namanya Oedipus kompleks atau Elektra kompleks ini. Well, kalau kita perhatikan dalam kasusnya Norma Risma, bagaimana seorang Rosie bisa tertarik dengan mertua atau yang lebih tua? Biasanya begini, orang-orang yang lebih tua dianggap lebih berpengalaman. Kalau kita bicara tentang pengalaman, berarti pengalaman banyak hal. Pengalaman hidup, dan bisa juga, jangan salah, pengalaman seksual juga bisa menjadi salah satu daya tarik. Selain itu, biasanya figur yang lebih tua itu lebih bijaksana, sehingga ketika menemukan figur yang lebih tua, bagi mereka adalah bisa menjadi seperti orang tua mereka yang menasihati dan membimbing mereka. Yang jelas adalah ketika suami atau istri jatuh cinta dengan pihak mertuanya, kita bisa lihat disebabkan karena suami dan istri mereka punya kesibukan yang berbeda-beda. Biasanya masih sibuk mungkin merawat bayi, sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga, sementara mertuanya sudah punya urusan atau tingkat hal yang lebih berbeda, hidupnya juga lebih mapan, sehingga lebih punya banyak waktu. Hingga waktu-waktu senggang karena orientasi yang berbeda, fokus yang berbeda, yang memungkinkan akhirnya kemudian mereka berjumpa dan bertemu. Kalau kita perhatikan di dalam teori tentang cinta yang sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno, intinya sebenarnya 3 jenis cinta yang paling umum kita alami. Ada cinta kepada Tuhan yang disebut dengan agape. Ada juga cinta dari orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya yang disebut dengan storge. Ada juga cinta yang melibatkan pasangan dan birahi dan nafsu yang disebut dengan eros. Nah, wajarnya sih ya, kalau kita bicara mengenai menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, anak dengan orang tua dengan anak, harusnya storge. Itu adalah cinta yang meliputi respect, yang meliputi kasih sayang yang tulus. Tidak ada birahi atau nafsunya. Maka kalau kita belajar dari kasus ini, apa sih sebenarnya hal penting untuk bisa mencegah supaya ini tidak terjadi? Tapi Pak, saya terus terang saya punya ketertarikan kepada orang yang lebih tua. Well, kita katakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang aneh. Selama kita bisa mengendalikan batas-batas kewajarannya, bahwa kita lebih respect, kita menghargai mereka-mereka yang lebih tua. Mungkin itu menjadi simbol orang tua kita yang hilang, orang tua yang selama ini juga kita cari, orang tua yang kita rindukan. Kembali ke sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya Oedipus kompleks kita ini tidak menjadi sesuatu yang di luar batas dan tak terkendali? Ada beberapa hal. Pertama-tama, paling nggak adalah belajar untuk memperluas pergaulan kita. Seringkali kalau kita cuma bertemu orang-orang itu saja, hanya bertemu dengan menantu, bertemu dengan mertua, mungkin hal-hal seperti itu yang buruk dan sebagainya bisa terjadi. Kan kita tidak pernah tahu, tidak pernah paham bagaimana dinamika psikologis orang yang bisa berbeda-beda. Jadi dengan memperluas pergaulan, lebih banyak orang yang bisa kita kenal dan bisa kita berinteraksi. Yang kedua adalah tetap menjaga norma-norma batasan kita. Yang menarik dalam pembicaraan kita adalah bahwa harusnya cinta orang tua dengan anak dengan orang tua sifatnya itu storge. Cinta yang tulus, cinta yang murni, tanpa unsur birahi dan seksual. Kalau enggak, dia akan berubah menjadi eros. Nah, hal yang sangat penting adalah berusaha untuk menjaga supaya bentuk cintanya tetap dalam bentuk sebuah storge. Tetap ada respect, rasa sayang, tapi tanpa melibatkan nafsu dan birahi. Dalam hal inilah sebenarnya sangat penting juga dari pihak yang lebih senior, lebih tua untuk menjaga batas-batasnya.
Karena kadang-kadang gini, yang seringkali sulit untuk mengendalikan yang namanya birahi, seksualitas, itu adalah yang lebih mudah. Karena itulah sebenarnya sangat penting buat yang lebih senior untuk mengatakan no, mengatakan tidak kepada yang lebih muda pada saat ketika mulai melakukan hal-hal yang kita anggap berbeda dari norma-normanya. Problem akan terjadi ketika yang tua pun ikut mengatakan iya, ikut mengizinkan, atau kemudian sangat permisif kepada yang lebih muda untuk melakukan, dan biasanya bisa kebablasan. Makanya sangat penting untuk mencegah terjadinya Oedipus kompleks di dalam keluarga adalah satu, peran ibu dan ayah. Dalam hal ini, ibu secara tulus memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, tapi jangan lupa bahwa ayah pun harus berperan. Dalam hal ini, si anak cowok melihat ayahnya itu sebagai rivalnya, sebagai saingannya. Sangat penting bagi si ayah untuk tidak memperlakukan istrinya semena-mena. Karena kalau demikian, si anak laki itu akan muncul sikap kepahlawanannya dan berusaha untuk membela dan akan semakin sayang dengan ibunya dan cinta. Jadi yang awalnya hanya rasa kasihan kepada ibunya, berbela rasa dengan ibunya, lama-lama rasa cinta ini bisa berubah. Nah, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya sang ayah harus berusaha tetap respect dengan ibunya, juga harus menunjukkan kasih sayang kepada si anaknya. Bahwa aku bukan rivalmu, aku juga selain menyayangi ibumu secara tulus, aku juga menyayangi kamu. Banyak kasus Oedipus kompleks ini terjadi juga karena figur ayahnya nggak berperan. Nah, sebaliknya juga untuk Elektra kompleks, untuk si anak cewek yang kemudian senang dengan si bapaknya. Nah, si bapaknya juga harus menunjukkan rasa sayang yang seimbang kepada si ibunya, juga kepada si anaknya. Dengan demikian, dia menunjukkan kepada si anak wanita itu bahwa tidak perlu menjadikan ibunya sebagai rivalnya. Dan adalah sangat penting juga norma-norma moral tetap harus dijaga. Sekali lagi, batasan terpenting di dalam keluarga adalah dari pihak yang lebih senior, lebih tua, untuk mengatakan big no-no, untuk mengatakan tidak ketika mulai menangkap adanya sinyal-sinyal di mana si anak ini mulai kelewat batas. Misalnya contoh, dengan berkata-kata yang tidak senonoh, dengan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dalam hal ini orang tua harus mengatakan tidak dan harus kemudian melarang anaknya untuk melakukan itu kepada diri mereka. Kalau tidak, anak tidak akan belajar tentang batasan-batasan moralitas, norma-norma sosial, dan ujung-ujungnya akhirnya bisa kebablasan. Itu sebabnya jangan terus-menerus kita menghujat, tetapi pentingnya buat pendidikan nilai-nilai di dalam keluarga kita untuk mencegah Oedipus kompleks dan Elektra kompleks ini tidak berkembang di dalam masyarakat kita menjadi terlalu jauh. Semoga kajian ini menjadi pembelajaran buat kita, dan mudah-mudahan kasus ini bukan cuma sekedar menjadi gosip, tapi menjadi sesuatu yang mendewasakan kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.